dalam hidupku. Kusiapkan hatiku, Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Lagi kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dialah kami menyiapkan hati kami. Boleh kami diberkati firman Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu. Kami sudah menari bagi-Mu Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap diberkati firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Di nama Tuhan. 2022 baru pertama kita di Surah Langgeng ya. Nah, kita buka Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Sudah ketemu? Amin. Ya. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Temanya kewaspadaan. Kita baca 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia akan mengikat pinggangnya dan memperhatikan dan dia akan datang. melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlangsung kemudian, maka berbahagialah mereka. Oke, berbahagialah siapa? Kita, Iya. mereka yang ngapain? Yang ngapain? Judulnya waspadaan ya. berbahagialah mereka Yang apa? Yang terus. yang menjaga, Yang penuh waspada. Boleh ya. Oke, kita buka. Saya akan ulangin ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelita tetap menyala. Pelita itu apa? Pinggang tahu ya, ikat pinggang tahu ya. Biarlah ikat pinggang atau pinggangmu tetap berikat dan pelita tetap menyala. Apa itu pelita? Ya. Pelita itu sama, kalau zaman dulu belum ada dia lampu ini. lampu dinding dia Lampu dinding ya. Pak. Itu dulu kalau apa hidungnya penuh apa? Hitam-hitam ya. Kalau Ya. bahasanya situ colok. Colok ya. Itu pelitanya tetap menyala ya. Biasanya gegedel itu namanya. Jadi bangun pagi Pak, hitam hidungnya. Hitam ya. Nah, kenapa harus pelitanya tetap menyala? Kenapa harus berikat pinggang? Ya kan begitu ya. Nah, Ya. ini ada maksud Tuhan. Jadi kalau gelap enak nggak ya? Nggak enak ya. Ya, sama dengan kalau apa namanya
Kalau orang hutan itu nggak pakai baju itu apa namanya itu? Kan gitu kan? Tarsan ya. Ya kan. Tarsan yang gitu. Awa, awa, gitu kan. Tapi orang hutan kan gitu kan. Nah, kan kita diajar oleh Tuhan itu untuk senantiasa itu waspada. Harus pakai baju. Kalau tentara itu tidur pun itu senjatanya itu dipakai tidur gitu. Di apa bahasa Jawa dikelonin. Sambil tidur tapi sambil megang senjata. Kenapa harus pegang senjata sambil tidur? Ada yang tahu? Kenapa harus megang senjata sambil tidur? Untuk menjaga. Takut ada maling. Oh, kalau tentara nggak takut yang maling, gitu kan? Gitu ya. Takutnya ada musuh yang datang. Seperti sekarang yang lagi perang mana ini? Yang lagi perang? Rusia sama? Rusia sama Ukraina. Ya. Wah, lagi perang habis-habisan. Kan gitu kan? Ada yang mati, ada yang langsung hangus, kena bom langsung habis, bangkainya nggak bisa dilihat lagi, hancur kayak bubur, ya. Karena perang, kan gitu kan? Coba kalau perang itu kondisinya gimana kalau perang? Kondisinya siap ya? Siapnya itu bagaimana? Pasti ada yang di lubang, ada yang di ada yang sembunyi di gua, semuanya megang senjata, kan gitu kan? Karena perang itu kalau nggak mati, kalau nggak kita yang mati, orang itu yang mati. Namanya perang itu dua, aku yang mati atau kamu yang mati. Itulah perang. Makanya Tuhan dibilang kita harus berjaga-jaga, waspada. Artinya pelita itu tadi. Jadi pelita juga berbicara tentang kasih kita. Kasih kita itu padam enggak? Kalau kita itu enggak pernah berdoa, itu namanya mati. Ya. Itu lampu kita, roh kita. Iya mati, rohnya mati. Kalau kita enggak ibadah, itu namanya mati. Kalau saya ya waktu masih lajang gitu ya, waktu baru-baru bertobat, enggak ibadah itu ada rasa yang hilang, ada rasanya yang hilang. Nah kalau saudara nggak ibadah, nggak ada rasa yang hilang, itu artinya mati rohnya, ya. Tapi kalau masih ada rasa hilang, aduh, kok ini hari Minggu nggak ibadah ya, ada yang hilang, itu masih menyala itu di dalam hatimu itu, ya. Halo, ya. Kita lanjutkan ya di ayat 30 berapa? 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan Tuhannya. Menantikan itu seperti apa? Menunggu. Ya betul ya, menunggu. Menunggu kelahiran, menunggu suami, menunggu pacar, menunggu apa lagi ya? Menunggu gajian. Ya gitu kan? Menunggu gajian, paling enak menunggu gajian ya. Terus ya setiap Sabtu gajian ya. Apalagi dan yang pulang dari perkawinan supaya jika ia datang dan mengetok pintu segera dibuka pintunya. Ini harapannya ya. Tuhan itu kita ilustrasikan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Jadi ketika Tuhan datang, kita itu sudah siap begitu loh. Kalau kita nggak siap, ya apa yang terjadi? Ya seperti gadis yang bodoh, ya ketika tuannya datang, dia nggak siap, dia mau beli minyak dulu, akhirnya terlambat. Orang sudah menyediakan. Iya, dia harus mandi dulu, dia harus doa dulu, dia harus cari persembahan dulu. Aduh, udah terlambat. Ya, dia mau makan itu dulu. Ya dia mau makan Indomie dulu. Lambat. Akhirnya nggak ibadah. Karena apa? Karena sibuk dengan urusan perut. Ya, padahal ada yang lebih mulia dari urusan perut. Ngerti ya? Ada yang lebih mulia dari urusan perut. Ya, saudara, mari jangan digantikan urusan dengan Tuhan, jangan digantikan dengan urusan perut, saudara. Lebih baik kita lapar
lebih baik kita lapar sedikit, puasa sedikit, tapi kita ketemu Tuhan. Amin. Amin. Ya, daripada kita kenyang, ya, akhirnya kekenyangan, saking banyak makan, nggak ketemu Tuhannya jauh, nggak bisa bergerak lagi, sakit-sakitan lah, gitu kan? Karena apa? Karena terlalu banyak makan, saudara. Nah, ini kita belajar untuk kita waspada sama Tuhan itu, berjaga-jaga, siaga, terus menyala-nyala, terus nyala begini, ya. Kalau dimatikan nggak enak ya, terus nyala. Kasih kita kepada Tuhan itu nyala, terang kita kepada Tuhan itu menyala. Jangan sampai padam, nggak enak. Tuhan juga nggak suka kalau kita padam. Karena Tuhan itu, cintanya Tuhan sama kita itu nggak pernah padam. Apa yang terjadi kalau cintanya Tuhan sama kita padam? Apa yang terjadi? Sakit. Terus kita ditinggalin, ya gitu kan? Kita ditinggalin. Aku nggak kenal kamu, siapa kamu? Aduh, nggak enak kali, ya. Nah, mari kita cintanya kita sama Tuhan kita nyalakan terus, jangan dipadamkan. Ayat 37 yuk. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga. ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat lidahnya dan makan melayani. Amin. Nah, ini orang yang berjaga-jaga, hambanya dipersilahkan makan, dipersilahkan duduk ketika tuannya datang. Wis, seharusnya nggak layak loh, nggak layak. Masa bos diajak makan bersama sama pembantunya gitu kasarnya ya, satu meja makan lagi, satu sendok nasi lagi, ya, kasarnya satu periuk lagi. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena hambanya ini sudah bekerja keras untuk jaga-jaga rumahnya, untuk waspada rumahnya. Artinya apa? Tuannya itu ngasih penghormatan, ngasih penghargaan. Ayolah makan sama aku satu meja. Karena kita nggak tahu Tuhannya datang itu kapan. Bisa jam 3 pagi, atau jam 1 malam, bisa juga jam 12 siang. Nggak ada yang tahu, ya. Tapi kalau kita terus berjaga-jaga berdoa, kita terus berjaga-jaga beribadah, kita terus berjaga-jaga baca firman Tuhan, kita terus berjaga-jaga cool, ya. Makanya saya sedih sekali tahun 2022 ini cool yang aktif kok cuma 4, ya. Padahal cool kita itu ada 9. Berarti yang 5 itu tidur masih, belum bangun. Habis minyak, Pak. Habis minyak. Jadi kalau lampu Tidur dinding itu sudah kegelapan. Aduh, makanya hari Minggu besok saya mau khotbah tentang cool. Kenapa kalian tidur? Makanya saya bilang kan, jangan lama-lama libur cool itu. Ini sebelum Natal sudah libur, kelamaan. Terus Januari nggak dimulai, Februari juga nggak dimulai. Jadi dari bulan 11, 12, terus bulan 1, bulan 2 udah kelamaan. Ngerti ya? Mau mulai lagi itu udah malas. Makanya libur itu nggak boleh lama-lama. 2 minggu, 3 minggu cukup. Sehingga kita berkumpul begini bahagia, ada kesukaan. Ya. Karena kalau sudah lama berkumpul, ngumpulin lagi, apa itu udah lupa. Gitu kan. Ya. Nah, inilah ada penghormatan dari tuannya ketika kita berjaga-jaga, ketika kita terus menyala. Amin. Amin. Ya, terus coolnya berkobar-kobar, doanya terus, ya. Itu yang Tuhan mau. Yang ayat terakhir, dan apabila yang keras sama-sama 1, 2, 3. Dan apabila Ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan didapati mereka, maka nah, siapa yang berbahagia itu? Siapa yang berbahagia? ya orang Yang berjaga-jaga itu, yang tetap menyala itu. Menyala.
Ngerti ya? Yang berbahagia itulah yang dikasih hadiah, itulah yang diajak makan satu meja sama tuannya, itulah yang diangkat ke surga. Itu maksudnya Tuhan Yesus tuh. Kenapa? Karena hati kita masih, cintanya sama Tuhan itu masih membara. Amin. Amin. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau, kita terus berjaga-jaga dari sekolah minggu kecil sampai putih rambut kita. Kalau Tuhan izinkan sampai kakek dan nenek gitu kan, bawa tongkat gini kan ke gereja kan, jalan kaki bawa tongkat gini. Karena apa? Walaupun kita sudah kakek nenek, tapi karena rohnya menyala-nyala ingin ketemu Tuhan, itu membara, saudara. Kasihnya itu nggak merasa capek. Karena apa? Saking cintanya sama Tuhan, ya. Mengalahkan anak-anak muda gitu loh. Karena apa? Karena cintanya itu. Itu yang Tuhan mau. Jadi itulah orang seperti itulah orang yang berapa? Bahagia. Orang yang berbahagia itulah orang yang tetap menjaga cintanya itu, cinta kita sama Tuhan. Yang tetap menyala, ya, terang, ya. Tetap ibadah, tetap cool, tetap doa, tetap baca firman Tuhan. Itu sampai kapan? Sampai kita mati. Amin. Amin. Makanya ada lagunya, setia setialah. Setianya sampai apa? Sampai mati kan? Setia sampai mati. Jangan gara-gara Indomie terus Tuhan Yesus ditinggalkan. Jangan gara-gara pasar kaget Tuhan Yesus ditinggalkan. Jangan gara-gara pacaran dengan orang yang bukan seiman Tuhan Yesus ditinggalkan. Jangan gara-gara dikasih tanah satu kapling Tuhan Yesus ditinggalkan. Itu nanti tanah satu kapling itu kau tinggal juga loh. Betul nggak? Ditinggal juga kan? Ditinggal juga. Tapi kita sengsara selama-lamanya. Nah ini yang kita harus pahamin, ya. Ini seperti ini harus pahamin. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah menyeberang jauh, jadi ayo kembali kamu, kembali. Sebelum murka Tuhan datang kembali. Artinya supaya kembali ke cinta Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mau nggak kita mengajak teman-teman kita untuk kembali? Amin ya. Amin. Kita ajak mereka ya untuk kembali kepada Tuhan. Oke. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan, yaitu untuk kami berjaga-jaga. Kami adalah hamba-hamba yang disuruh berjaga-jaga siang dan malam. Cinta kami kepada Tuhan untuk terus menyala. Pelita kami terus menyala. Kami akan nyalakan dengan doa, dengan kul, dengan ibadah. Kami akan nyalakan dengan membaca firman Tuhan. Kami akan nyalakan dengan bernyanyi pujian-pujian bagi Tuhan, bahkan menari-nari pujian-pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kul Surya Langgeng ini terus berkembang, terus bersatu, terus bertumbuh, terus bersemangat. Urap ya Tuhan, Pak Kevin, Ibu Kevin dan seluruh anggotanya ya Pak. Pakai Tuhan, demikian juga anak-anak mudanya boleh digarap untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Urapi semuanya Bapak. Demikian juga anak-anak sekolah minggunya ya Tuhan, kau berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, yang percaya semua katakan amin.